ke dalam kurikulum. Mungkin kalau boleh saya tanyakan Ibu nih, langsung untuk mata kuliah biasanya kan ada mata kuliah prasyarat gitu ya. Nah ini apakah mungkin di tempatnya Ibu ya, jadi di psikologi 5 itu apakah perkuliahan prasyarat itu ditaruh di semester-semester awal seperti itu atau bagaimana ya? Jadi biar nantinya Kaprodi itu lebih mempermudah di dalam melakukan pemetaan dan juga melakukan istilahnya konversi SKS itu. Iya, betul Pak. Jadi memang kami di semester 1, kalau biasanya semester 1 itu kan mata kuliah yang umum-umum dulu begitu kan ya. Nah, ini kami agak sedikit strategi, jadi mata kuliah seperti filsafat begitu ya. Hanya ada satu mata kuliah universitas, mata kuliah wajib itu kami taruh satu saja di semester 1, kemudian sisanya mata kuliah wajib dari prodi. Nah, itu yang nanti akan menjadi mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang berikutnya di semester 2. Jadi memang semester 1 sampai 4 itu yang memang padat gitu ya Pak ya, padat untuk prasyarat dan kosyaratnya itu di situ. Oke. Berarti untuk konversi itu untuk mata kuliah universitas itu tidak dikonversi di di Merdeka Belajar ini mungkin. Jadi nggak bisa dikonversi ke Merdeka Belajar di sini ya kalau di 5 itu ya. Iya, betul Pak. Oh ya, jadi kalau seperti kita itu kan ada ke-PGRI-an gitu ya. Kalau mungkin di Muhammadiyah ada ke-Muhammadiyahan gitu ya. Itu nggak bisa dikonversi itu istilahnya. Iya, betul Pak. Kami kasih kadang-kadang malah di sela-sela di semester 5 sama 6 itu yang diambil sama mata kuliah lintas prodi supaya sedikit meringankan juga karena itu kan bukan bidang ilmunya begitu ya, mata kuliahnya begitu. Oke. Oke, Bu. Mungkin waktu berikutnya mungkin dari Ibu Dr. Setianingsih dari Universitas Trunojoyo. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatannya. Ini sebenarnya saya juga malu gitu ya, karena kami juga masih berupaya ya, dan sampai sekarang pun sedikit kalau dibilang bongkar pasang itu ya, itu kami banyak di sana. Jadi sama seperti teman-teman psikologi yang lain gitu ya. Jadi kami berpedoman pada peraturan menteri tentang MBKM. Terus kemudian kami juga ada SK Rektor yang jadi acuan dan bukan hanya acuan, tapi itu mungkin juga cambuk gitu ya bagi kami yang sebenarnya MBKM ini kan tidak wajib atau belum wajib begitu nggih. Nah, tetapi karena kami ini satker satuan kerja, jadi belum PLU ataupun BHMN, jadi ya bunyinya wajib melulu gitu ya. Kami ini bunyinya wajib melulu. Kalau enggak, ya mungkin anggaran-anggaran itu akan dikurangi tidak karu-karuan, istilahnya begitu. Ya, jadi bunyi peraturan menterinya tidak wajib, tetapi SK rektornya bunyinya wajib. Nah, itu bagi kami yang satker ini. Kalau ya itu tadi tidak akan ada anggaran untuk semester atau tahun ini begitu. Nah, terus kemudian juga kami berpedoman pada asosiasi di psikologi AP2TPI begitu. Yang ini ada pertemuannya. Memang pertemuan besarnya 2 tahun sekali, tetapi tiap tahun ada pertemuan untuk merecharge kembali kira-kira ilmu atau materi apa yang perlu dibekalkan kepada lulusan sarjana atau sarjana psikologi ini, utamanya untuk yang S1 gitu ya. Terus kemudian kurikulum yang KKNI, ini kami juga berpatokan pada itu. Jadi gerbong yang dibawa itu banyak gitu ya KKNI. Nah, terus kemudian
profil lulusan psikologi UTM sendiri. Saya yakin di perguruan tinggi manapun pasti profilnya berbeda-beda, begitu ya Bapak Ibu, ada kekhususan, ada keunikan begitu. Nah, ini semuanya menjadi bekal kami untuk merekonstruksi kurikulum MBKM kami. Belum lagi nanti pesanan-pesanan dari pihak ketiga, ya pihak ketiga. Jadi Bu, kami butuh lulusan yang seperti ini. Nah, kayak orang pesen kue itu loh. Kami butuh lulusan seperti ini, Bu. Bu, mahasiswanya yang di tempat kami itu kurang ini, Bu. Begitu ya. Jadi ini kita oke gitu ya, kita tampung gitu semuanya. Nah, dari pihak industri, Bu ya. Dari pihak industri berarti ya. Pihak industri, ya stakeholder. Belum lagi nanti begini. Pihak jadi ada mahasiswa yang awalnya mungkin dia tidak berpikir tentang dikerja di sana, tapi kebetulan lowongan di situ banyak dan akhirnya terserap banyak di situ. Nah, ini kan juga otomatis kami harus jawab gitu ya. Waduh, ngekei modal apa mana kuwi gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kami juga agak terkaget-kaget dan lari-lari atau ya begitulah terengah-engah begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu dasar dari kami untuk menyusun kurikulum MBKM ini. Nah, oleh karena begitu banyaknya yang harus dibawa modalnya, maka kami kalau saya sendiri yang nanti mendelegasikan itu rasanya enggak mungkin, karena sekarang ini Korprodi itu tugasnya ngalang-ngalai admin begitu ya. Tugasnya itu ngalang-ngalai admin. Jadi Warek 1 itu juga kasihan begitu ke kami begitu. Nah, akhirnya kami bikin tim. Jadi ada tim yang namanya tim kurikulum, ada tim yang namanya tim task force MBKM. Nah, ini. Jadi ya memang agak kadang-kadang itu ini gimana gitu ya. Saya tipenya yang gupuan begitu. Jadi ini gimana ini. Nah, seperti itu. Tetapi kebetulan saya gunakan teman-teman yang ada di UI dan ada yang di Unpad. Karena kenapa saya berpatokan ke sana? Bukan karena saya dulu alumnus sana, bukan J, tetapi saya merasa bahwa di sana lebih bisa gitu ya, kami acu gitu, lebih bisa kami acu gitu. Di UNER ada yang tidak menerapkan, jadi ya mereka memang posisinya BHMN dan mereka juga berani untuk menolak. Saya nggak mau menerapkan MBKM untuk semester yang atas, pokoknya angkatan 2020 saja. Nah itu. Nah, kami tidak mungkin seperti itu, gitu. Dan UI dan Unpad itu berupaya untuk melaksanakan pula angkatan-angkatan yang ada di atasnya, sehingga ya sudahlah kita proyeksinya ke sana ya, sambil belajar sambil tertati-tati begitu, wis pokoke gitu ya. Ya kadang-kadang kemoncolen, enggak. Belajar tidak ada kata kemoncolen gitu. Kami dari Madura itu di satu sisi ada modal nekatnya. Nah, ini mungkin kalau dengar etnis Madura, ya, jadi ada modal nekatnya. Jadi kami belajar dari sana. Nah, ekstra keras gitu ya. Jadi di awal kita yang utama apa dulu? MBKM itu kan kurikulum yang baru, tambahan untuk memperkaya. Yang utama dulu kami bikin yaitu yang kurikulum KKNI-nya. Nah, itu kita ini dulu kita identifikasi mana yang to know, mana yang to do, mana yang to live together gitu ya. Jadi itu yang kita piak gitu ya, istilahnya kita piak dulu, kita pisahkan dulu mana ini. Nah, sambil ya biasa kalau sudah digini kan ada yang merasa mata kuliahnya hilang, muring-muring gitu, itu ya. Jadi iya itulah biasa konflik-konflik dikit gitu nggih. Seperti itu. Kemudian ada juga yang kita ya memang tidak ekstra keras dan
kami tahu kami juga belum optimal di sini karena kami juga terbatas waktu yang harus tadi sudah disampaikan kayak Bu Marcella tadi, dikejar waktu kudu semester kemarin bulan Februari harus sudah ready untuk disajikan ke mahasiswa. Nah, jadi memang kami istilahnya yaitu tadi kalau lagunya Christina jatuh bangun itu ya, jatuh bangun itu. Nah, jadi itu dulu kami upayakan untuk bisa identifikasi mana yang to know, mana yang to do, mana yang to live together. Kemudian kita baru masukkan sedikit-sedikit kurikulum yang MBKM. Mana nih yang bisa memperkaya? Mana yang bisa memperkaya ini? Mana yang bisa memungkinkan mahasiswa? Nah, itu. Memang banyak peminat untuk yang pertukaran pelajar. Tetapi kami kan memang terbatas, apalagi kami di Madura. Yang mayoritas mahasiswanya ya mungkin meskipun kami PTN, kami itu kalau bayar kuliahnya itu not lagu itu do re mi gitu ya. Do re mi. Jadi ya do itu 500.000, re itu 1 juta, mi itu 1,5 juta gitu ya, rata-rata segitu do re mi gitu. Sehingga kami juga memang akan terkendala itu. Jadi terus terang kami tidak muluk-muluk untuk berkaitan dengan magang dan sebagainya karena memang rata-rata magang itu ada di luar Madura atau di Jawa. Madura memang terbatas. Madura yang banyak itu nanti komunitas-komunitas itu yang kami arahkan untuk ke sana karena berkaitan juga dengan kearifan lokal, apalagi kemarin pandemi. Nah, perubahan perilaku tentang kesehatan, ya wis lah rono ae gitu. Jadi itu yang kami upayakan seperti itu. Nah, jadi mungkin kami ini jauh dari yang diinginkan yang di pusat gitu ya. Tetapi kami berupaya ya sudahlah apa yang kita bisa bikin di lapangan, utamanya di Madura sendiri, wilayah Madura itu yang kami kerjakan. Seperti itu. Pak. Kalau boleh mau tanya ini Bu Setianingsih, itu kira-kira di Trunojoyo itu profil lulusannya nanti diarahkan kemana Bu? Psikologisnya itu psikologis yang pengkhususannya itu apa gitu? Kalau boleh saya tahu di Trunojoyo. Ya, jadi kami tidak mengarahkan hal tertentu Bapak. Kami punya profil lulusan itu ada 9. Nah, kalau yang pertama itu kan asisten psikolog, itu sudah pesanan wanti-wanti gitu ya Bu Marcella, Bu Cliff ya, jadi Bu Apri, jadi itu sudah istilahnya sudah gedok ya, sudah digedok oleh asosiasi, tidak boleh diubah. Jadi yang pertama itu harus profilnya menghasilkan asisten psikolog, itu Bapak. Itu nggak bisa diubah. Jadi semua semua lulusan psikologi profil yang pertama harus asisten psikolog. Itu yang pertama. Kemudian baru yang kedua itu disesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing. Kebetulan kalau di UTM itu yang pertama memang asisten psikolog tadi, kemudian ada kewirausahaan, mungkin jenengan sudah pirsa semua. Madura itu kalau kewirausahaannya itu selangkah lebih maju dari etnis Cina. Jadi dia jualan, Cinanya jualan punya toko, Maduranya di depannya. Padahal jualan yang sama. Itu selangkah lebih maju gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ada kewirausahaan. Kemudian yang lain-lain mungkin sama dengan yang lain, saya rasa berkaitan dengan sebagai konselor, konsultan gitu ya Bu Marcella, Bu Apri, saya rasa sama lah yang itu. Kemudian juga asisten peneliti. Nah, seperti itu. Kami ada 9 itu, Bapak. Sama. Terima kasih pemaparannya Bu Setianingsih. Sami-sami. Mungkin waktu yang berikutnya Ibu Resnia Novitasari, SPSIMA, monggo dari UII. Silakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Ejeng, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Resnia dari Prodi Psikologi UII Yogyakarta. Kemudian sebetulnya sama dengan Bu Nining bahwa
wah kami juga sebetulnya belum pede begitu ya pada saat diundang di sini, karena memang masih proses untuk penggodokan yang insya Allah akan berjalan di semester ganjil tahun ini. Nah, kalau awalnya sendiri memang yang kami lakukan adalah mencermati aturan, sehingga terutama aturan panduan dari pemerintah agar tidak keluar begitu ya dari koridornya. Kemudian juga yang kami pahami MBKM ini adalah hak bagi mahasiswa dan bukan kewajiban sebetulnya. Nah, oleh sebab itu kalau di UI dari Direktorat Akademiknya mereka menyusun ada beberapa skema yang itu bisa dipertimbangkan oleh prodi pada saat mengembangkan kurikulum MBKM. Karena tiap prodi kan tentunya punya kesulitan, punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Sehingga ada beberapa skema yang itu mulai dari skema paling sederhana bisa diambil oleh prodi, misalnya saja berkaitan dengan pengambilan mata kuliah lintas prodi di dalam universitas. Kemudian kalau di UII sudah ada beberapa mata kuliah yang memang itu di luar kampus, katakanlah misalnya KKN dan sebagainya. Jadi magang, jadi sudah bisa dimasukkan sebetulnya ke sana. Nah, kemudian yang jalur kedua ini yang ada sedikit modifikasi atau istilahnya mungkin relaksasi kurikulum ya. Jadi berubahnya tidak terlalu drastis sehingga bisa harapannya bisa lebih smooth begitu transisinya, karena transisi kurikulum di mana-mana memang kadang membuat gonjang-ganjing ya, tidak hanya dosennya tapi juga mahasiswanya. Nah, oleh sebab itu ada skema yang kedua. Yang terakhir adalah skema yang boleh dipilih prodi perubahan secara total yang bisa memfasilitasi maksimal 40 SKS pembelajaran di luar kampus tadi. Nah, kalau kami di Prodi Psikologi UI, kami mencoba untuk memilih yang kedua. Jadi perubahannya pun tidak terlalu drastis. Nah, kemudian pada saat modifikasi kurikulum ini, akhirnya kami buat rancangannya ada beberapa jalur yang itu bisa diambil dan disesuaikan dengan 8 program MBKM dari pemerintah. Jadi kan programnya bermacam-macam ya. Kemudian yang kami cermati pertama adalah juga dari CPL. Jadi CPL dari Prodi Psikologi ini ingin apa gitu? Ingin menghasilkan lulusan seperti apa? Sehingga pada saat kami melihat program-programnya, kalau di UI juga ada kebebasan untuk memilih begitu ya. Jadi misalnya katakanlah Prodi Akuntansi, mereka CPL-nya tidak akan memuat kemampuan mengajar. Oleh sebab itu, untuk program kampus mengajar, itu tidak terlalu tinggi nanti pada saat dikonversi di prodi tersebut. Misalnya begitu. Nah, kalau kami di Prodi Psikologi setelah mencermati 8 program MBKM itu sesuai memang dengan CPL kami, hanya saja kemudian kami coba untuk buat semacam klaster begitu ya. Misalnya untuk yang pengabdian masyarakat di desa, kemudian proyek kemanusiaan, kampus mengajar itu kami jadikan satu di klaster pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua katakanlah misalnya yang studi independen, magang itu nanti ada di jalur magang. Begitu juga dengan yang kewirausahaan. Jadi memang kami coba untuk mengklasterkan tadi agar tetap kelihatan gitu ya. Oh ini CPL-nya memang nembaknya pas nih gitu. Nah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya pada saat kita mengkonversi, saya kira akan jauh lebih mudah pada saat kita sudah ketemu titik CPL-nya itu ada di mana. Nah, kemudian setelah itu yang kami lakukan adalah mencoba untuk membuat wadahnya. Jadi ada mata kuliah pilihan. Kami mengambilnya di mata kuliah pilihan karena mata kuliah pilihan itu jauh lebih fleksibel untuk di otak-atik begitu ya ibaratnya. Kalau mata kuliah wajib itu sudah pakem. Apalagi MKWU. Wah, MKWU itu udah apalagi tuh kayak wah itu sudah absolut gitu ya, agak susah gitu prodi kalau mau kio di situ. Sementara kalau mata kuliah wajib kan memang juga ada dari dari AP2 TPI juga ada kebutuhannya di sana. Kemudian juga misalnya kami lihat dari EPA itu juga nggak bisa diotak-atik sementara, sehingga mata kuliah wajib yang coba untuk diperluas. Nah, oleh sebab itu kalau untuk konversi kami kemungkinan besar memang akan ditampung di mata kuliah pilihan itu, sehingga nanti akan dilihat juga, oh mata kuliah pilihan yang sesuai dengan masing-masing jalur yang diambil itu apa. Katakanlah ketika mahasiswa mengambil magang di BUMN, karena di psikologi ada beberapa peminatan ya, maka akan dimasukkan ke dalam mata kuliah pilihan PIO misalnya. Kemudian jika mereka mengambil di kampus mengajar, maka akan dimasukkan di mata kuliah pendidikan. Saya seperti itu. Jadi kami mencoba untuk kio-nya seperti itu begitu ya.
Nah, kemudian memang kalau di MBKM ini kami sarankan mulai di semester 6 bisa diambil oleh mahasiswa, sehingga kalau untuk pelaksanaannya sebetulnya insya Allah masih di semester genap tahun depan. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya ceritakan terkait dengan proses untuk penyusunan kurikulum MBKM di Prodi Psikologi UII. Matur nuwun atas perhatian Bapak Ibu. Kemudian sekali lagi mungkin baru sedikit bisa bercerita berkaitan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resnia Novitasari atas paparannya. Mungkin ini yang saya tanyakan ya. Jadi kemarin kita itu sudah melaksanakan FGD juga dengan pihak stakeholder ya. Jadi memang di kita itu di ekonomi itu khususnya itu kan sebenarnya bisa banyak juga linksnya ya. Jadi di IT, di psikologi, lalu juga di bidang komunikasi. Nah, ini kira-kira yang ingin saya sharing dan saya tanyakan ke para narasumber itu, misalkan kita ke depannya itu melakukan pertukaran pelajar seperti itu kira-kira mata kuliah apa saja di psikologi itu yang bisa match dengan mata kuliah di tempat kita ya. Kira-kira di kurikulumnya itu ada apa saja gitu. Jadi sehingga kita nantinya juga bisa melakukan sebuah inovasi atau redesign kurikulum yang tepat. Mungkin dari Ibu Marcella dulu mungkin. Iya Pak, coba saya lihat dulu begitu ya Pak ya. Mata kuliahnya yang mungkin bisa diambil, sebenarnya kemarin sempat berbincang dengan Bu Apri dan Bu Karunia ya. Ini psikologi industri organisasi, saya rasa itu yang masih match dengan manajemen begitu. Kemudian itu mata kuliah wajib Bapak. Itu mata kuliah wajib. Kemudian psikologi kepribadian kalau dari ini kan agak cocok untuk mahasiswa manajemen bagaimana mengenal kepribadian begitu. Entah untuk dirinya sendiri atau untuk di lingkungan kerjanya begitu. Kalau yang sisanya sebenarnya itu mata kuliah pilihan Pak yang sesuai gitu. Ada mata kuliah seperti yang disampaikan Bu Resnia tadi, kita di psikologi ada bidang minat tersendiri dan itu yang paling sesuai dengan fakultas manajemen itu adalah psikologi industri dan organisasi. Itu kami cukup banyak mata kuliah pilihannya begitu Pak. Terima kasih Bu. Terus mungkin dari Ibu Dr. Setia Ningsih mungkin kira-kira apa yang match dengan manajemen sehingga nantinya kita juga bisa melakukan ini. Ya, jadi kami kebetulan saya ini orang sosial, saya yang pegang mata kuliah psikologi forensik. Nah, kalau PIO tadi kan sudah ada Bu Marcella begitu, psikologi forensik itu untuk saat ini saya rasa dibutuhkan berkaitan dengan kesaksian-kesaksian di pengadilan Pak Bu Apri gitu jadi ini membekali mahasiswa untuk bisa bagaimana memberikan kesaksiannya gitu ya, agar tidak salah mengucapkan, agar tidak salah apa sih yang disampaikan, membekali mahasiswa dengan itu. Barangkali kalau yang PIO dan sebagainya itu ada tersedia tidak jauh-jauh dengan Bu Marcella ini, saya yakin Widya Mandala itu sudah sip dan UII ini saya teman saya Pak Dekannya Pak Fuad itu teman saya waktu di Unpad kemarin. Oh iya. Insya Allah nanti saya sampaikan. Saya yakin itu sudah sip gitu ya. Jadi barangkali yang tidak ditawarkan atau yang belum ditawarkan itu kami tawarkan ada psikologi forensik di UTM. Atau bisa jadi juga kemarin saya saya tawarkan juga Pak Fuad juga berkenan psikologi budaya Madura. Nah ini jadi kami gudangnya istilahnya gitu. Karena kenapa kami tawarkan selain kami juga ada di Pulau Madura, etnis Madura itu terbesar ketiga ternyata di Indonesia. Nah itu. Jadi kemana-mana itu kan pasti akan ketemu dengan orang Madura. Nah
agar memahami, saling memahami, makanya kami sajikan psikologi budaya Madura seperti itu, Mbak Anita. Ya, jadi mungkin kalau manajemen kan bisa jadi juga itu kalau seandainya nanti berkaitan dengan mungkin usaha atau apa dengan banyak etnis Madura. Oh, iya. Ini ya, mungkin, ini gunanya aja begitu. Kalau yang pertama barangkali tadi psikologi forensiknya di situ. Oh iya. Seperti itu. Mungkin itu nanti mungkin bisa masuk apa ya, perilaku konsumen atau mungkin ini ya ini desain komunikasi bisnis, mungkin apakah bisa nih kalau seperti itu ya. Teori organisasi kan banyak etnis juga nantinya. Oke, Bu. Mungkin untuk Bu Resnia Novitasari mungkin kira-kira apa saja ya yang bisa di-match-kan? Kalau untuk mata kuliah yang kaitannya manajemen, saya sepakat dengan Bu Marcella bahwa PIO ini memang dekat begitu, walaupun memang kalau PIO kan dasarnya lebih banyak di psikologi sosial juga gitu ya sebetulnya. Jadi memang dekat gitu irisannya. Teori dasarnya banyak diambil dari psikologi sosial. Nah, kemudian kalau di PIO yang kami punya, Pak, yang tadi psikologi konsumen itu ada sebagai mata kuliah pilihan. Human Resource Information System itu juga ada. Nanti kalau yang pernah diajarkan itu menggunakan misalnya sistem SAP, begitu ya. Karena untuk PIO biasanya nanti akan banyak berkecimpung di dunia SDM. Kemudian juga remunerasi, ya. Kemudian remunerasi itu juga ada. Pengembangan organisasi itu juga ada sebagai mata kuliah pilihan di PIO. Kemudian pengembangan organisasi. Berarti seperti nanti masuknya ke teori organisasi, Bu. Kalau di manajemen itu kayak itu ya, teori organisasi seperti itu, Bu. Betul. Jadi bagaimana organisasi menghadapi masa transisi begitu ya, untuk mempersiapkan SDM-nya agar mereka lebih agile yang begitu-begitu di pengembangan organisasi. Kemudian juga maaf Pak, saya kok jadi lupa ya yang gitu. Tetapi kalau yang kami tawarkan sebetulnya karena kan di prodi psikologi ini juga baru mencoba dengan UNI, Pak. Jadi UNI itu aliansi untuk perguruan tinggi yang kami tergabung di sana. Kalau di UII kami tawarkan 2, yaitu psikologi perkawinan dan satu lagi psikologi pemaafan dan rekonsiliasi. Tapi mungkin kalau yang itu nggak terlalu dekat dengan manajemen begitu. Tapi karena masih percobaan, kami tawarkan 2 mata kuliah itu dulu. Selanjutnya jika percobaannya sukses begitu ya, kami evaluasi berhasil, insya Allah akan di-expand gitu untuk mata kuliah yang lain. Seperti itu. Berarti mungkin di UII lebih banyak kepada nanti mungkin ya perilaku organisasi, teori organisasi, lalu mungkin ini ya perilaku konsumen. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mungkin ditanyakan. Ibu Karuniawati Hasanah setelah prodi mungkin lebih paham tentang mata kuliah apa saja yang mungkin yang bisa relate. Monggo. Iya Pak, terima kasih Pak Aglis. Selamat pagi Bu Nining, Bu Marcella, Bu Resnia. Ya, jadi begini, memang Bapak Ibu di prodi kami ada konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi memang rasanya cocok sekali kalau manusia itu dipelajari dari sisi psikologisnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya kemarin juga benar yang dikatakan Pak Aglis bahwa dari Dudi itu sebenarnya mereka tidak ibaratnya keahlian yang hard skill itu bisa dipelajari, tapi soft skill itu kan harus dibangun gitu dari sejak kuliah. Apakah ada kira-kira mata kuliah yang kaitannya dengan seperti itu? Karena memang jadi ya kemarin sih karena memang kita beda generasi dengan mahasiswa kita yang sekarang, akhirnya ada gap seperti pemahaman misalkan sopan santun atau cara bertutur atau bagaimana, itu nanti tetap ada gap antara kita yang sudah di senior ini dengan anak-anak muda zaman sekarang. Apakah itu bisa dipelajari dari sisi psikologinya? Yang saya tanyakan itu, jadi nanti saya mungkin bisa relate-kan antara mata kuliah saya yang mungkin kontennya itu tentang hal seperti itu dengan mata kuliah yang dari prodi psikologi. Untuk yang menjawab pertama, monggo mungkin Bu Nining dulu atau Bu Marcella dulu. Ya. Kebetulan
kami ada mata kuliah pengembangan diri. Nah, barangkali itu bisa digunakan J. Jadi ada pengembangan diri. Kami itu full book, full book itu mungkin daripada ke sekolah pengembangan diri yang John Robert Power itu mahal gitu ya. Jadi kami ada mata kuliah itu pengembangan diri. Ye. Itu ada, silakan barangkali nanti atau gini, nanti Bu Apri nanti saya sodorkan game kurikulum kami ini Bu barangkali berminat atau Bu Marcella gitu nje. Jadi kira-kira yang mana, nah seperti itu gitu nje. Jadi kami ada pengembangan diri Bu Wati, nje, ada, silakan. Nje, itu yang berkaitan dengan itu, nje, silakan. Mungkin Bu Marcella, monggo. Ya, kalau dari Wima, dari psikologi Wima, sebenarnya kalau khusus seperti Bu Nining tadi belum ada kami ya mata kuliahnya, tetapi kami ada, karena konsentrasi kami sebenarnya fokus kami itu adalah di psikologi positif, jadi kami ada mata kuliah pengantar psikologi positif, dan itu yang bagaimana mahasiswa mengenal kekuatan-kekuatan pribadi, bagaimana bisa mengembangkan, mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dari tiap individu. Mungkin itu bisa sedikit sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Karuniawati. Begitu. Ya, mungkin Bu Resnia, monggo Bu. Ya. Kalau di prodi kami ini memang tidak ada mata kuliah yang spesifik untuk soft skill, karena kami melihat sebetulnya untuk sikap itu memang bisa masuk ya di dalam mata kuliah. Setiap mata kuliah itu selalu ada komponen sikap gitu di sana. Tetapi kalau yang mungkin agak dekat ini adalah kami berikan untuk psikologi komunikasi itu di awal. Jadi akan ada karena psikologi dekat sekali dengan komunikasi, baik itu lisan maupun juga tulisan begitu ya, sebagai calon profesional di masa mendatang, sehingga itu kami berikan di semester 2. Kemudian sistemnya kalau untuk pengembangan soft skill kami memang lebih banyak dijadikan semacam ekstrakurikuler begitu. Ada jalur mulai dari semester 1 mereka akan dapat study skill. Jadi begitu mereka mau kuliah, apa sih tugasnya mahasiswa, siapa sih mereka, apa sih kelebihan mereka, itu dieksplorasi di study skill. Kemudian ada research skill, setelah itu ada entrepreneur, dari yang keempat adalah untuk pengembangan karir. Nah, jadi itu disajikan di mahasiswa semester ganjil 1, 3, 5, dan 7. Kemudian juga karena di UI ini ada program namanya taklim gitu ya. Taklim ini semacam pendampingan agama, mentoring sebetulnya. Jadi kalau mahasiswa dia ada keluhan, kesulitan dan sebagainya, selain belajar bareng mengkaji tentang agama, mereka juga akan dapat support gitu dari kakak kelasnya yang berperan jadi mentor. Jadi kalau di UI bentuknya seperti itu nih. Jadi kalau untuk mata kuliah khusus mungkin yang agak lebih dekat yang tadi itu psikologi komunikasi. Oke. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang relate. Ini mohon maaf, ini mau tanya mungkin apakah nanti ke depannya itu mungkin kita bisa melakukan kerjasama mungkin untuk pertukaran mahasiswa. Mungkin dari Bu Marcella dulu. Pasti Pak, bisa, kami sangat menerima sekali begitu. Nanti kita akan bisa perbincangkan lebih lanjut teknis kerjasamanya seperti apa begitu. Oke. Kalau untuk Bu Setianing, sama. Sebenarnya kita sudah lama ya Bu Aprianti ya, informal. Jadi melalui teman saya Pak Taufik itu, senang sekali, ayo, nah gitu. Itu secara institusinya. Kebetulan secara personalnya suami saya juga dari Madiun. Ini apa aja gitu ya. Intinya kami senang sekali bisa bekerja sama dengan teman-teman gitu ya. Jadi kami terbuka sekali. Cuman kami kadang-kadang itu gini, gelem kak yo ambek Madura. Gitu kadang-kadang seperti itu. Jadi kami juga kadang-kadang itu agak ya teman-teman itu juga agak pesimis gitu ya. Ono sing gelem ta. Nah, itu seperti itu. Sing gelem ta. Nah, itu seperti itu. Terima kasih banyak loh Bu. Orang Madura. Terima kasih. Kalau untuk Bu Resnia mungkin, apakah mungkin bisa kelihatan nanti Insya Allah terbuka Bapak, karena kan memang
kami juga sedang mencari rekanan nih untuk yang mata kuliah PIO tadi agar bisa pembelajaran mahasiswa di luar prodi begitu ya, sehingga nanti mungkin bisa kita cermati sama-sama. Kemudian kalau dari Direktorat Akademik UII sendiri memang memberikan kebebasan. Jadi dalam artian, walaupun memang harus diikat dengan MOU begitu ya. Jadi prodi itu boleh menjalin kerjasama dengan prodi lain ataupun di kampus lain, kemudian nanti disampaikan ke Direktorat Akademik, akan disusunkan untuk MOU-nya. Setelah itu ada teknis juga, saya mahasiswa juga nanti akan dimasukkan ke sistem akademik UI 1 semester, misalnya seperti itu. Jadi insya Allah sangat memungkinkan. Ya, ini ya juga sebagai informasi juga, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Filipina. Ya, sudah 3 tahun ini kita melakukan pertukaran pelajar dan juga pertukaran dosen. Nah, ini memang kalau untuk pertukaran mahasiswa untuk tingkat nasional itu kemarin kita masih ikut Permata. Mungkin dengan adanya ini mungkin kita bisa lebih lintas universitas nih Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi teman-teman lain yang ingin bertanya? Aglis, saya izin bertanya. Bu. Ya, selamat pagi sebelumnya untuk Bu Nining, Bu Marcella, Bu Resnia. Saya Ibu Ayu dari Unitma. Kebetulan di sini konsentrasi saya itu pemasaran. Dan ini saya tertarik sekali dengan psikologi karena tesis saya dulu itu membahas tentang ilmu psikologi dicampur dengan pemasaran. Jadi namanya behavioral ethical. Nah, di situ banyak sekali, nggak cuma dari sisi pemasaran, ternyata banyak sekali psikologis dari konsumen itu yang harus kita mainkan supaya sisi pemasarannya itu juga lebih masuk gitu ya. Jadi kita nggak cuma bermain dengan strategi pasar, tapi kita juga bermain dengan psikologi konsumen. Jadi kita lebih ngena tertarik kira-kira nih kalau misalkan anak-anak kami yang dari konsentrasi pemasaran mungkin ingin lebih belajar jauh tentang gimana sih psikologis konsumen, gimana orang-orang itu mengambil keputusan gitu, ada nggak kira-kira mata kuliah yang bisa menunjang mungkin untuk mata kuliah pemasaran ini? Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, monggo Ibu. Bu Marcella dulu mungkin. Ya, dari kami ada sih mata kuliah psikologi konsumen, ada Ibu. Psikologi konsumen kami ada. Jadi sangat memungkinkan juga untuk bertukar di mata kuliah tersebut begitu. Bu Setianingsih. Saya rasa ada semua ini karena psikologi konsumen ini bagian dari keahlian untuk psikologi industri organisasi. Jadi saya rasa semua psikologi yang ada di perguruan tinggi pasti akan menyajikan itu ya Bu Marcella dan Bu Resnia. Jadi silakan monggo di mana saja, saya rasa bisa Bu Ayu. Ini karena bagian dari keahlian untuk peminatan psikologi industri organisasi. Itu pendalaman ya kalau di psikologi industri organisasi. Ini kami juga ada, Bu Marcella ada, Bu Resni ada. Ini semuanya ada. Semua perguruan tinggi yang ada psikologinya insya Allah pasti ada. Ini pasti ada. Seperti itu, Bu Ayu. Oke. Kalau Bu Resnia mungkin? Oke. Sebenarnya sudah dijawab Bu Nining ya. Jadi ada memang. Psikologi konsumen ada memang ya, itu salah satu skillnya, tapi memang sekarang juga karena mengikuti perkembangan ya, jadi materinya pun misalnya digital marketing dan sebagainya itu juga masuk. Nah, e-commerce, nah itu juga masuk. Jadi perilaku konsumen, tapi kalau dalam model sistem daring itu seperti apa itu juga mulai dipelajari. Jadi monggo kalau misalnya berminat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini waktunya sudah 45 menit. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marcella, Ibu Resnia, Ibu Setianing yang telah memberikan waktunya untuk sharing dengan kita. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kelak kita bisa melakukan kerjasama yang lebih panjang dan mendalam guna untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan dari anak didik kita. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Apri. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Agris. Nah,
Demikian tadi Ibu-ibu, kita sudah melewati acara yang dengan lancar, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, mohon maaf saya mengingatkan untuk mengisi presensi, J. Kuning, Bu Sela, Bu Resnia. Ya Allah sampai lupa. Iya. Keasikan ngobrol. Ngobrol, betul. Apalagi bisa ketemu langsung ya, Bu Ning ya. Nah, ini yang insya Allah satu nanti. Saya rasa sudah waktunya kita akhiri acara ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah disediakan. Semoga apa yang sudah kita sharing hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya berharap kerjasama ini bisa berkelanjutan sampai ke depan nanti. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nining, Bu Marcela, Bu Risnia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun. Terima kasih Bu. Sampai-sampai ini. Sami-sami.